Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini aku bakal wawancara salah satu orang yang kayaknya agak sibuk banget nih, agak sibuk terus berprestasi juga, terus kuliahnya juga nggak ketinggalan gitu. Jadi hari ini aku kedatangan siapa nih? Boleh kenalan, Mas? Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Iksa Afnan. Teman-teman bisa panggil saya Deksa. Saya ketua dari Ambika Computer Club dan sekarang sudah menjalani setengah periode seperti itu. Oke, ya. Jadi di sini Mas Deksa sebagai ketua MCC ya. Jadi kita hari ini bakal tanya-tanya seputar time managementnya, yang seperti kita tahu lah. Jadi sebagai ketua organisasi juga nggak apa namanya, pasti bakal sibuk. Terus dilihat juga di IG-nya MCC kan baru aja kemarin menang lomba gitu. Terus nah nanti kita juga bakal tanya-tanya nih seputar time management. Nah tadi ya, kita langsung masuk aja nih Mas Deksa. Mungkin dari Mas Deksa sendiri nih, untuk time managementnya untuk sehari-harinya tuh apakah ada teknik khusus atau apa? Kan sebagai ketua tadi ya, sebagai ketua, terus orang yang ikut kompetisi, terus orang yang kuliah itu ada teknik khusus nggak Mas? Oke, tentu pastinya ada karena di MCC sendiri itu kegiatannya cukup banyak dan kita punya cara tersendiri untuk mengatur waktu gitu. Jadi memang di MCC diajarkan untuk mengatur waktu menggunakan Google Calendar. Jadi biasanya semua kegiatan-kegiatan kita tuh tersentralisasi jadwalnya melalui Google Calendar gitu. Jadi kita bisa nyesuaiin antara acara di MCC dengan jadwal pribadi kita, dengan jadwal dari kampus, dan juga misal kita ada kegiatan-kegiatan pribadi seperti misalnya belajar bareng atau yang lain-lain tuh biasanya diatur lewat Google Calendar seperti itu. Oke, keren banget. Berarti tools yang dipakai ini pakai Google ini ya, environment ya. Jadi pakai Google Calendar terus lain-lain sebagainya. Oke. Nah, ini kan menarik ya. Kan tadi kan ada beberapa kesibukan secara langsung nih. Kira-kira pernah nggak Mas Deksa nih bentrok nih antara tadi organisasi kuliah sama lombanya gitu? Pernah nggak kira-kira Mas? Dan gimana nanggulanginnya waktu itu? Oke, tentu aja buat bentrok itu sering banget terjadi dan aku rasa pasti bakal terjadi ke teman-teman juga gitu. Nah, terus solusinya gimana nih kalau jadwalnya ada bentrok? Kita bisa ngeliat dari kepentingannya terlebih dahulu. Lebih penting yang mana nih? Urgensinya lebih penting yang mana? Apakah yang A lebih urgent daripada yang B? Nah, kalau gitu ya kita pasti mendahulukan hal-hal yang lebih urgent dan juga lebih tingkat kepentingannya lebih tinggi, seperti itu Mas Ega. Oke, menarik. Itu ya tadi dari Mas Deksa tadi terkait berarti manajemen prioritas ya Mas Deksa ya. Betul. Jadi gimana kita nentuin gitu mana yang penting banget, urgent banget, atau yang kurang urgent itu gimana gitu ya Mas Deksa ya. Nah, jadi mungkin teman-teman di sana juga banyak yang tanya gitu banyak yang ragu gitu ikut organisasi. Mungkin dari pandangan Mas Deksa itu organisasi itu beneran ganggu kuliahnya Mas Deksa apa justru nambah wawasan gitu buat Mas Deksa sendiri gitu? Oke, kalau di aku sendiri, karena aku itu masuk organisasi keilmuan teman-teman. Jadi di MCC ini adalah organisasi keilmuan tentang komputer, dan memang kita itu di sini organisasi yang fokusnya itu belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman takut ragu masuk organisasi, ya mungkin teman-teman belum ketemu organisasi yang emang cocok buat teman-teman gitu. Karena masuk organisasi juga ada tujuannya buat apa gitu kan. Karena aku mau belajar, ya aku masuknya ke organisasi keilmuan. Dan malah kalau aku nggak masuk organisasi, aku kayaknya nggak tahu aku bakal menang lomba atau enggak gitu. Tapi dengan masuk MCC, aku bisa menangin berbagai macam lomba gitu, dari nasional hingga internasional seperti itu. Wah, keren banget ya Mas Deksa ini. Jadi kompetisi iya, ketua organisasi iya gitu. Terus kuliahnya juga iya gitu. Jadi sangat menggambarkan mahasiswa yang baik gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini tuh Mas Deksa kan tadi udah di kesehariannya pasti sangat sibuk gitu. Nah, kira-kira ada nggak kayak daily habit yang mungkin kelihatannya sepele buat orang lain, tapi bagi Mas Deksa tuh ini tuh sangat penting untuk ngatur time manajemennya kita gitu. Kira-kira ada nggak Mas gitu? Oke, menurutku yang paling bagus untuk daily habitnya yang biasa aku pakai itu adalah membuat to do list. Ini hal yang simple tapi ngaruh banget, karena biasanya kita itu nggak punya target yang jelas hari itu mau ngapain gitu kan. Dengan kita buat to do list, itu lebih gampang nge-tracking. Oh, aku udah ngerjain tugas A, aku udah ngerjain tugas B, tinggal dicentang-centang aja gitu. Nah, kalau masalah toolsnya tentu bisa pakai
ya banyak banget gitu kan, ada Notion, ada teman-teman mau buat sendiri to do listnya di kertas atau enggak di WhatsApp itu bebas banget itu. Yang penting kalau ada to do list jadi lebih gampang buat ngaturnya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi salah satu caranya itu bisa make to do list gitu biar kita terjadwal ya Mas Deksa ya Yes. untuk apa yang kita lakuin di satu hari itu. Nah, mungkin terakhir nih kira-kira ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa yang tadi yang ragu gitu buat join organisasi gitu Mas Deksa? Oke, mungkin ini nggak cuman buat semua orang yang masuk organisasi, tapi buat semua orang literally mahasiswa gitu ya. Jadi tentuin dulu teman-teman tuh tujuannya mau apa dulu gitu. Kalau teman-teman dari awal tujuannya aja nggak tahu mau ngapain, bahkan jangan kan organisasi, kuliah pun jadi kerasnya sia-sia gitu. Intinya tentuin tujuan dulu guys. Oke, itu dia ya teman-teman. Jadi tujuannya gitu ya. Kita sebelum masuk sesuatu tuh atau sebelum memulai sesuatu harus tahu ya tujuannya apa gitu. Oke, jadi tadi kita udah mulai dari time management, terus caranya Mas Deksa time managementnya gimana gitu. Buat teman-teman yang masih ragu buat join atau memulai sesuatu, nah, coba cari dulu tujuannya gitu ya. Oke, Mas Deksa. Yes, Jadi benar. terima kasih Mas Deksa sudah bersedia untuk diwawancarai Sama-sama. untuk tugas mata kuliah KAP. Jadi sekian dari saya dan Mas Deksa. Saya Muhammad Zaiga Ernesto sebagai yang mewawancarai. Sekian, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Yeay.